pengajian Ahad pagi yang insyaallah di Allah Subhanahu wa taala. Sebelum acara kita mulai, pertama-tama kita mengaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, kemudahan untuk berniat Rabu ini untuk menghadiri pengajian Ahad pagi di pagi hari ini. Kemudian sholawat serta salam kita lupa juga berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya. Semoga syafaat beliau bisa kita terima di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Ahad pagi yang dirahmati Allah, sebelum dimulai akan kami sampaikan acara pada pengajian pagi hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, kemudian tadarus bersama yang insyaallah nanti akan dipimpin oleh Mas Nopal, kemudian pengumuman sebelumnya pengumuman dulu, kemudian ada tadarus bersama insyaallah dipimpin oleh Mas Nopal, kemudian pengajian ini yang insyaallah akan disampaikan beliau Ustaz Hidayat Hidayati. Kemudian acara yang terakhir yaitu untuk bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah pengajian Ahad pagi yang dirahmati Allah. Marilah acara pengajian pada pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua, kita sampaikan beberapa pengumuman dari Masjid Pangeran Diponegoro. Yang pertama adalah mengenai kepengurusan takmir Masjid Pangeran Diponegoro yang periode sebelumnya sudah berakhir di tahun ini, yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun ini 2024, kurang lebih 3 tahun. Maka dari itu pada hari ini kami Masjid Pangeran Diponegoro akan mengadakan pemilihan ketua takmir. Jadi insya Allah nanti yang akan menjadi kandidat atau yang akan dipilih oleh para jamaah semua, yaitu yang pertama adalah Bapak Rianto. Beliau adalah Ketua RT 15 RW 5 Tegalrejo. Kemudian yang kedua adalah Bapak Triyono. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Junareka Dewanto. Yang kedua tadi Bapak Triyono tadi adalah beliau Ketua RT 15 RW 5 Tegalrejo. Kemudian yang ketiga Bapak Junareka Dewanto, ini beliau adalah Ketua RT juga di RT 19 RW 6 Tegalrejo. Kemudian nomor 4 adalah Bapak Dwi Wistanto, beliau juga menjabat sekretaris RT di RW 15 RW 5 Tegalrejo. Kemudian yang kelima adalah Bapak Muhammad Fauzan, beliau sebelumnya Ketua Takmir periode 2001-2024. Kemudian yang keenam adalah Bapak Dimas Ardi Suganda, beliau juga sekretaris RT 19 ini 6 Tegalrejo. Dan yang terakhir adalah Bapak Eri Haryanto, beliau juga sebelumnya adalah sekretaris dari Takmir Masjid Pangeran Diponegoro pengurusan 2001-2024. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, untuk yang tidak memilih kemarin sudah undangan juga sudah kita sampaikan ke para jamaah semua. Sekiranya nanti ada yang belum dapat undangan, itu monggo silakan datang untuk memilih
KTP di kampung Tegalrejo atau para jamaah yang aktif di Masjid Pangeran Diponegoro. Itu untuk pengumuman agenda kegiatan setelah pengajian Ahad pagi hari ini, Bapak Ibu. Nanti pemilihan dimulai mulai pukul 7.30 sampai dengan pukul 11 siang. Kemudian pengumuman yang kedua yaitu mengenai tabungan kurban. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jamaah abadi yang kami hormati bisa menabung untuk berkurban di, insya Allah kurban di tahun ini, karena hari ini sudah mulai tahun baru Hijriah ya. Insya Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu semua nantinya bisa ikut berkurban. Kalau ada yang ingin menabung untuk tabungan kurban, Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa menabung melalui gede yang insya Allah nanti setiap Ahad pagi ini akan ada di Serambi Masjid Pangeran Diponegoro. Semoga Allah menabung mulai dari yang 10.000, 20.000 atau selamanya insya Allah nanti akan diterima. Bapak Ibu-ibu, demikian pengumuman untuk pagi hari ini. Untuk selanjutnya yaitu acara yang kedua, Tadarus Al-Quran kepada Mas Novel, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak-bapak dan Ibu, kita lanjutkan tadarus Ahad pagi pada pekan kemarin. Sekarang sampailah pada surah Al-Mudaththir, dimulai dari ayat 48. Surah Al-Mudaththir, surah 74, dimulai dari ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Fama lahum anit tadhkirati mu'ridin. Ka'annahum humurun mustanfirin. Ka'annahum humurun mustanfirah. Farrat min qaswarah. Shadaqallahul adzim. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafaat. Lalu mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah, seakan-akan mereka terlihat yang lain lagi terkejut lari dari sini. Sekian tadarus pada pagi hari ini. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak-bapak, ibu-ibu, maaf kalau Ustadz dalam perjalanan dari Jogokaryan, mudah-mudahan acara ini bisa segera sampai di sini. Untuk mengisi sebelumnya kami mohonkan kepada Mbak Ita untuk mengisi acaranya sebelum Pak Ustadz rawuh. Monggo Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, Bapak Ibu, Mas Mbak sehat saya? Alhamdulillah. Jadi, kula bahasanipun campur-campur nggih. Jadi hari ini takmir pelayanan Diponegoro punya hajatan besar. Kalau biasanya kalau di masyarakat itu hajatan besar itu seperti mantu, ada nggih, hajat sepitan. Nah, kalau di Masjid Pelayanan Diponegoro hajatan besar itu berupa pemilu takmir. Mbak, kenapa kok harus ada pemilu takmir? Nggih, karena kalau apa nggih, pemilu takmir itu kita menyerap aspirasi dari jamaah. Jadi masjid kita ini bukan bercorak turun temurun ya kan deh. Masjid ini bukan milik perseorangan, masjid ini bukan milik golongan tertentu, tapi Masjid Diponegoro yang kita cintai ini adalah milik kita bersama. Jadi ketika kita mengadakan pemilu itu harapannya aspirasi dari jamaah, misal saya kok pengen nih ketuanya yang itu, saya pengen nih ketuanya dekat itu, saya pengen nih ketuanya yang itu saja, itu monggo gitu, karena bisa jadi Bapak Ibu itu mempunyai kedekatan kepada salah satu jemaah yang itu kemudian dicalonkan ya kan. Nah, ketika ada pemilu takmir pun itu akhirnya kepengurusan itu bisa kita evaluasi secara periodik, gitu nggih. Tapi semoga saja jangan sampai kalau misalkan kalau misalkan pemerintahan, contohnya pemerintahan itu kalau misalkan sampai berpuluh-puluh tahun itu kan juga tidak bagus, katanya, karena nanti akan terkesan itu menjadi diktator atau terkesan menjadi dinasti. Semoga kalau di masjid sini tidak ya. Jadi siapapun nanti pengurus takmirnya itu insya Allah membawa kemakmuran, membawa kesejahteraan, dan ibadah para jamaah itu menjadi semakin baik. Nah, ini salah satu alasan kenapa masjid kita itu memutuskan adanya pemilu takmir, dan pemilu takmir kali ini merupakan pemilu yang ketiga. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya berapa kali pemilu takmir? Belum. Nah, kemudian untuk pemilu takmir kali ini tadi sudah disampaikan oleh Mas Ri, gitu nggih. Ada beberapa hal yang akan dilakukan pada hari ini, gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu, Mas Mbak, gitu, yang Muslim kemudian ber-KTP Kampung Tegalrejo, silakan rawuh, jangan terpaku pada DPT. Kata barangkali Bapak Ibu ada yang sudah membaca DPT di depan itu, sebelah sana dan sebelah sana, atau barangkali membaca apa yang di-share di grup jamaah. Nah, kalau misal ternyata Bapak Ibu merupakan warga Kampung Tegalrejo kemudian ber-KTP Kampung Tegalrejo, maka itu kemudian tidak tercatat, itu jangan pikir-pikir, jangan mengelak untuk tetap rawuh ke sini untuk nyoblos, karena kami selain DPT kami juga ada daftar pemilih tambahan. Jadi kalau misalkan ada Bapak Ibu yang Muslim kemudian mempunyai KTP Tegalrejo, silakan rawuh, nanti akan tetap
diberi hak untuk memilih. Kemudian yang kedua, misal Bapak Ibu bukan tidak punya TPK Harjo, tapi rajin sholat berjamaah di masjid ini, maka silakan rawuh juga. Nah, jadi kami memfasilitasi Bapak Ibu yang barangkali kalau misalkan bisa jadi tinggalnya di Kampung Harjo sini, namun tidak belum KTP Harjo atau Masri ya. Masri ini sangat aktif begitu ya di ketakmiran sini, namun dilalai beliau ini masih KTP-nya masih Klaten. Jadi tapi beliau ini karena rajin sholat berjamaah di sini, maka beliau tak bisa memilih begitu. Jadi mohon nanti kalau ada yang merasa saya itu di sini setiap pekannya sholatnya rutin minimal sebulan, tapi tiap hari di sini meskipun saya misalkan orang Surabaya, orang Temaan, orang mana mohon nanti kami beri kesempatan karena kami juga insya Allah hafal ya jamaah yang memang aktif lalu melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian mungkin barangkali Bapak Ibu ada yang bertanya kok calonnya sing lain atau sing iki ora ada wonten ingkang bertanya-tanya wonten betul Bapak Ibu wonten napa mboten wonten misal kok mboten padahal apike kok ora ya. Jadi kami itu mempunyai banyak syarat ya Pak Kasman. Ini seharusnya saya ditemani Pak Kasman. Jadi Pak Kasman ini ketua panitia pemilu 3 kali beliau jadi ketua panitia presiden. Jadi ada beberapa syarat yang kami tetapkan untuk menyaring menjadi calon. Kebetulan waktu rapat besar terakhir kalau di takmiran yang sekarang periode sekarang ini mengedepankan musyawarah mufakat. Jadi seluruh anggota takmir tak undang, kemudian kita ajak undang itu. Kemudian pada waktu itu memang memutuskan untuk mengadakan pemilu takmir karena memang periode yang sekarang itu sudah mau berakhir kepengurusannya. Nah kemudian kami diamanahi ditunjuk 10 orang panitia pemilu takmir, kemudian kami diamanahi untuk memilih 7 kandidat. Jadi angka 7 itu muncul dari hasil rapat takmir besar seluruh pengurus takmir itu di sana memutuskan 7 calon, terutama 7 calon, dan nanti akan dipilih 5 orang dengan suara terbanyak itu untuk menjadi Dewan Formatur Bapak Ibu. Begitu ya. Kenapa kok ada konsep Dewan Formatur? Itu untuk mencegah yang namanya diktatorisme. Begitu. Jadi karena di sini mengedepankan musyawarah mufakat ngaten nggih. Nah, kemudian setelah dirembuk, dibahas, kami menentukan beberapa kriteria. Yang pertama jelas untuk menjadi calon itu muslim. Kemudian yang kedua itu aktif di kegiatan Masjid Ponorogo. Kemudian sudah pernah menjadi pengurus takmir itu minimal 2 tahun. Selanjutnya mempunyai jiwa kepemimpinan. Mana besok kita belajar. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu tadi sudah di depan sudah melihat para calon-calon, nah ini bisa yes, maka pilihan kita gitu ya. Kemudian ini bisa ngomong seluruh kalangan, tua, muda, kaya, miskin gitu ya, dan banyak kalangan lainnya. Kemudian mempunyai jaringan yang luas. Kemudian selanjutnya bisa menjadi imam sholat di depan sini gitu ya. Pokoknya di Pak Asman gitu. Ya seperti itu ya. Jadi monggo nanti bisa dipilih, dan dari kriteria itu kami saring-saringkan akhirnya muncul 7 nama yang terpampang di bahagia itu. Semoga ikhtiar kami ini sebagai panitia pemilu gitu deh. Tentu saja pasti ada orang gitu ya. Semoga bisa dimaklumi oleh para jamaah.
Dan ini nanti seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Ri, nanti Bapak Ibu yang tadi memenuhi syarat sebagai warga muslim KTP Kampung Korejo maupun yang meskipun non KTP Korejo tapi aktif mengerjakan sholat berjamaah di sini, nanti silakan rawuh, nanti bisa langsung melakukan registrasi. Nanti registrasinya di sisi timur bersama saya. Kemudian nanti urutannya, jadi Bapak Ibu nanti bisa antri dulu ya. Nanti akan kami sediakan kursi. Kemudian registrasi, nanti kemudian duduk menunggu untuk dipanggil. Kemudian nanti bisa langsung mencoblos. Nanti suara akan ditandatangani oleh Pak Asmat. Kemudian nanti Bapak Ibu akan dipanggil oleh Pak Atri sesuai urutan. Dan kemudian nanti yang sudah menerima suara mempersilahkan bisa langsung mencoblos di pintu suara. Dan jangan kreatif nggih, Mbak, kula anu ben mantep kula tak pakai peso misalnya. Jangan, kami sudah menyediakan paku. Jadi kalau ada yang mencoblos itu dengan alat yang tidak kami sediakan maka tidak akan sah. Jadi nanti gunakan paku yang sudah kami sediakan. Kemudian yang kedua, hanya boleh memilih satu calon nggih. Jangan karena wah kayak ini aku senang kabeh coblosi semua, malah tidak tanggung gitu. Kemudian atau mungkin kalau dari kemarin itu gojekannya saya tunggu serangan fajar ya dari para calon gitu ya. Di sini yang ada di sini yang ada itu para calon itu berlomba-lomba mengundurkan diri. Gak ada yang enggak. Semuanya kayak jenjol gitu ya. Malah ada model kayak pemilu di luar itu, jadi nanti suara saya mau tak kasihkan siapa gitu juga ada. Sampai ikhlasnya begitu. Jadi di sini tidak ada kok kemudian tidak ada. Jadi di sini ikhlasnya disingkai baik, malah para kandidat itu berlomba-lomba menjadi tim ses calon yang lain. Nah, itulah indahnya Mas Pangeran Diponegoro, nggak ada yang boleh tadi kan keren gitu, nggak ada. Kemudian tadi jangan juga kemudian biar mantep bumek saudaranya sendiri terus fotonya dicuil. Tunjukkan kilo aku mau milih kowe loh, jangan. Kalau tidak bakalan kepake. Jadi nanti yang akan kita gunakan itu hanya yang lubangnya itu menggunakan alat yang disediakan oleh panitia. Dan nanti jangan ketika melipatnya itu jangan terus dilipat ala origami gitu, dibentuk pesawat atau nanti nggak nyemplung di kotaknya gitu. Jadi nanti tetap dilipat seperti lipatan semula. Insya Allah mudah kok. Kemarin cuma kami lipat 3 kali. Jadi insya Allah sangat simpel gitu ya, gampang dipilih-pilih. Kemudian nanti kalau sudah bisa sudah dicemplungkan ke kotak surat-suara, kemudian nanti bisa mengambil konsumsi yang sudah disediakan. Konsumsi sederhana gitu ya. Seperti itu kira-kira yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Alhamdulillah tidak ada. Jadi saya kembalikan ke Mas Ri ya. Tidak ada, saya sendiri Bu. Nanti Mas sudah di sana Mbak, saya mau tanya ini Pak. Kalau sudah pas sudah bukaan begitu sudah kisruh nanti ya, sudah fokus. Jadi mau masih ada kesempatan nanti bisa bertanya. Dan kemarin nomor Bapak Ibu kalau memang ada yang punya prioritas, kemarin sudah ada 2 orang yang mendekat saya, Mbak saya jam 8 kurang sudah harus ada acara keluar kota, tolong nanti akan kami prioritaskan. Tapi jangan kok terus Mbak, kalau selak badai dirai, yang sering kata lalu Mbak, kok badai anu jahit paninalan, kalau dalu lembur, terus tetap kita prioritaskan keikhlasan Bapak Ibu sekalian untuk mengikhlaskan waktu sebentar untuk didahului saudara-saudara kita yang memang ada keperluan mendesak ke luar kota. Nanti nggih, matur nuwun, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
matur nuwun sangat akan matang berita atas penjelasan mengenai rencana pemilu yang akan dilaksanakan di pagi hari ini. Kalau saya juga berharap Bapak Ibu ada beberapa yang bertanya atau malah banyak yang bertanya, minimal ke komisi waktu untuk menunggu sampai Pak Ustadz rawuh. Ibu, dengan mungkin Pak Asmat jadi nambahin. Bapak Ibu jamaah pengajian bagian kami hormati, sambil menunggu Pak Ustadz rawuh, ini juga saya juga masih bingung ini jujur ini mau disiapkan. Tambahan pengumuman saja Bapak Ibu, tadi yang masih kelewatan untuk pengumuman yang kami sampaikan yang pertama tadi, yaitu perolehan infak ahad pagi minggu kemarin. Alhamdulillah infak Bapak Ibu semua terkumpul 773.000 rupiah. Mudah-mudahan infak Bapak Ibu semua menjadi amal kebaikan Bapak Ibu semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pengumuman tambahan yang kedua yaitu di halaman depan Masjid Al-Ponggolo saat ini ada kegiatan bazar pakaian atas kaki. Monggo Bapak Ibu nanti yang berkenan silakan bisa membeli, insyaallah dari hasil penjualan ini nantinya akan digunakan untuk kegiatan BMM atau kegiatan untuk yatim dan lain-lain. Bapak Ibu, alhamdulillah Bapak Ustadz kita Weli Haryadi sampun rawuh. Alhamdulillah beliau Bapak Ustadz kita Weli Haryadi sampun rawuh. Matur suwun sangat Ustadz. Marilah pengajian pada pagi hari ini kita aturkan kepada Bapak Ustadz kita Weli Haryadi. Insyaallah pada pagi hari ini akan membawakan tema sinergi jamaah dan takbir dalam memakmurkan masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah ibu-ibu bapak-bapak sedherek sehat ya. Alhamdulillah. Mugi-mugi sedherek ingkang rawuh tansah pinaringan sehat walafiat. Putra wayah soleh-solehah. Keluarganipun sakinah mawaddah warahmah. Sing radi derkes enggal dangan. Sing gadah utang dan lunas. Amin ya rabbal alamin. Jadi sepindah nyuwun pangapunten menika menapa terlambatnya tenanan ini karena tadi ngisi pengajian di Masjid Jogarian, kemudian ternyata nopo kata yang ada permasalahan ya. Dan ini insya Allah betul-betul ada permasalahan ya. Nah, ini kan wajahnya kita kok do sumringan kita insya Allah ada masalah. Amin. Bersyukur pada Allah kita dipertemukan di majelis ini. Mudah-mudahan mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.
Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada sanak keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Jadi alhamdulillah memang masjid ini ya, apalagi kita ini sekarang ini di tanggal kita tanggal 1 Muharram ya, jadi ini tahun baru Hijriah. Jadi dalam Islam ada 12 bulan sama, bulan terakhir adalah bulan Dzulhijjah, kemudian bulan pertamanya adalah bulan Muharram. Nah, bulan Muharram ini termasuk dari salah satu 4 bulan haram. Apa mawar? Dzulqa'dah atau Dzulhijjah ya. Kemudian apa? Dzulhijjah, Muharram, terus bulan apa boleh? Rajab. Ya insya Allah di 4 bulan haram ini Allah limpah-limpahkan karunia-Nya berkah. Jadi amalan apapun yang kita lakukan di bulan haram ini Allah lipat gandakan. Nomor termasuk infak sedekah tadi diumumkan jumlah infak itu ya. Nah kalau di bulan haram sama di bulan yang lain beda nanti hitungannya. Allah lipat gandakan. Belum lagi amalan-amalan kita yang lain, apa misalnya puasa ya. Di bulan-bulan haram ini termasuk Rasulullah SAW juga sering melaksanakan puasa-puasa sunnahnya ya. Nanti kalau ini bulan Dzulhijjah ada puasa yang diutamakan, puasa apa? Ya, waktu saudara-saudara kita yang tidak haji itu melaksanakan wukuf di padang Arafah, kita yang benar tidak haji melaksanakan puasa Arafah. Pahalanya apa? Dihapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini orang tahun. Puasa sedinten dihapuskan dosa orang tahun. Terus ini orang sing misalnya, wah nek orang tak dosa wae ya. Wis diampuni ya. Kowe iki puasa Arafah. Berarti ini saya ini dosa diampuni. Ya semua ada hitungannya. Ya enggak apa-apa nek kersa ngoten nggih. Tapi tetap nanti semua ada hitungan. Besok ada puasa lagi yang ditekankan di umum. Ya ingat di kita ingat-ingat. Nek perlu diberi alarm. Besok ada puasa di bulan Muharram ini yang juga utama. Apa masalah apa? Asyura. Tanggal berapa? 10 Muharram. Nah, ini juga dihapuskan dosa setahun. Loh, ini berarti nek wingi poso dihapuskan dosa orang tahun, besok poso meneh dihapuskan dosa setahun, 3 tahun. Nah, kalau tiap tahun kita puasa itu nggak lepas, berarti insya Allah apa? Dosa-dosa kita bersih. Jadi Allah limpahkan berkah itu luar biasa. Nah, makanya itu pentingnya ngaji ngoten nggih. Jadi kita selalu diingatkan. Jadi sesuk ampun ngatos kesupen, sakniki nek pun tanggalane pengen kudu dibunduri. Sing cepet aja ngantek meleset iki sesuk. Berarti iki poso Arafah wis meleset iki sesuk. Ya mesti dosa setahun aja ngantek meleset ya. Nah, luar biasa banyak. Puasa tanggal 10 Muharram boleh didampingi tanggal 9 Muharram. Namanya puasa apa? Tasu'a. Ya, puasa Tasu'a, puasa Asyura. Nah itu sekilas tentang bulan Muharram. Nah fokus kita saat ini tema kita adalah masjid ya. Masjid itu memang dicanangkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW ya. Masjid itu adalah tempat pusat aktivitas. Jadi masjid itu adalah tidak hanya sebagai tempat sholat. Jadi tidak hanya sebagai baitullah ya, tempat untuk menyembah Allah, beribadah pada Allah. Tapi masjid itu harus berfungsi sebagai baitul dakwah, baitul tarbiyah, baitul muamalah ya. Termasuk fungsi baitul malnya itu juga seharusnya menjadi satu kesatuan di masjid. Nah ini tadi seperti yang barusan di Masjid Dzulkarnain ya. Tadi itu kita langsung praktek. Karena ini Muharram terus kita ingat. Karena alhamdulillah banyak tamu-tamu dari luar ya. Dari mana-mana datang yang kenal dan yang enggak. Kemudian kita sampaikan monggo sekarang untuk berpasangan dua-dua yang di sana. Yang sini
kita wong sak wilayah yang di sana berpasangan yang belum kenal, berpasangan dua-dua yang belum kenal, kemudian ya mungkin saling tukar nomor HP, saling menguatkan. Kita ingat dulu bagaimana Rasulullah SAW mempersaudarakan ya sahabat dari Ansor dan dari mana Muhajirin ya, yang tadinya gak kenal kemudian diperkenalkan ya, bisa saling membantu ya. Nah maka di masjid itu dari tempat yang apa ya, bersama-sama. Terus terakhir tadi kita juga praktek, ayo sekarang di antara kita ini, karena hampir tiap hari ya itu ada yang entah itu ya datang ke masjid, entah itu nolongin kecopetan ya, misalnya itu macam-macam. Ada yang kehilangan tasnya pas di bis, pas di mana Malioboro atau di mana gitu ya, kemudian datang, Pak ini sekedar pulang saja ke rumah dan lain-lain ya, kita sampaikan. Mungkin ada di antara kita yang baru kena musibah, baru kena masalah, mungkin nonton sing datang sekolah dari lunas, nonton ini ya, tahu ya, yakin ya. Nah macam-macam, atau masalah apapun ya, mungkin kadang biasanya bulan-bulan yang lalu itu lancar, pas mikirnya dodolan, ini kok lagi seret dan lain-lain ya. Semua kita akan mendapati masalah. Nah tadi itu kita langsung praktek juga. Bismillah, kita sediakan kresek, kemudian siapapun monggo berikan infak terbaik untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan, bukan untuk masjid, tapi mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang bukan semuanya infak di situ. Kemudian monggo yang punya masalah ya, mungkin kalau orang malu nanti bisa ke kantor datang. Di kantor itu ternyata ada banyak yang baru punya masalah. Sama tapi ini buatan ini seger-seger, buatan beta, malah buatan beta. Ordonya berarti. Nah alhamdulillah tadi terus menyelesaikan itu yang menurut saya ternyata banyak yang masalah dan yang terkumpul banyak. Alhamdulillah bisa terbagikan ya. Dan ternyata kok pas antara yang dikumpulkan sampai yang dibutuhkan itu ya, kurang sedikit. Kemudian kita sampaikan ya, kalau ada yang kurang mudah-mudahan sebagai pembuka rezeki saja untuk kedepannya supaya tambah barokah. Tapi insya Allah ternyata masjid itu bisa menjadi tempat untuk tadi, mungkin ada yang pengen nyumbang tetapi bingung kalau nyumbang ke sopo, aku malah keliru jangan lagi orang sing tenan-tenan membutuhkan. Sementara ada yang benar-benar membutuhkan. Dan ternyata alhamdulillah kita bisa mempertemukan itu di masjid. Nah maka itulah tadi harapannya itu masjid memang menjadi tempat yang bisa menjadi solusi ya. Jadi tadi tidak hanya sebagai tempat sholat, dan sholat lampunya dipateni terus pintunya ditutup ya, bukan seperti itu. Tapi yang dicontohkan dulu adalah bagaimana ketika mengawali membuat masjid Kuba ya, kemudian masjid Bani Salamah, masjid Nabawi sendiri, masjid Nabi ya di Madinah Munawwarah. Nah itu seperti itu. Jadi para sahabat, pelayanan pertama masjid yang dilakukan adalah pelayanan ilmu seperti yang saat ini. Ya, karena orang beribadah harus dengan ilmu. Ya. Disitulah diajarkan tentang fikih muamalah, ya. Bagaimana cara berdagang, bagaimana tidak boleh mengurangi timbangan, ya, dan lain-lain. Itu ilmu-ilmu basic yang diajarkan di masjid. Sehingga para sahabat, para jamaah ini luar biasa, mempunyai keilmuan yang kuat. Mereka juga punya soft skill, ya. Diajarkan bagaimana ketika mengawali masjid, kemudian ada juga pasar ya di dekatnya yang membedakan dengan pasarnya Yahudi, tidak ada riba dan lain-lain. Setelah mendapat ilmunya, baru kemudian melaksanakan, oh iya seperti ini Islam itu, tidak riba ya, tidak boleh kurangi timbangan dan lain-lain. Semuanya semata-mata mengharapkan berkah Allah, maka akan semakin berkah, pasarnya menjadi semakin berkah, semakin maju, semakin berkembang ya. Para sahabat juga menjadi saudara-saudara yang kaya. Nah artinya kita melihat di satu sisi ya, termasuk masjid apa? Masjid itu menjadi baitu siasah juga ya. Termasuk siasah dalam berdagang ya. Kita kan mengenalnya kalau dulu mungkin kita mengingat ada sunnah untuk tidak membeli tidak memakai sutra ya, untuk yang
laki-laki ya dan lain-lain. Tetapi kita nggak memandang itu sebagai bagian dari siasat dagang. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW menunjukkan keberpihakannya menggunakan baju-baju lokal, ya, jubah lokal. Kemudian para sahabat menirukannya, maka menjadi orang yang berusaha di bidang itu akan menjadi lebih berkembang. Lain kalau tidak ada keberpihakan, tidak dicontohkan dan lain sebagainya, ya maka mungkin kain sutra yang halus dari Cina itu akan semakin laris. Ya. Nah disitulah kemudian kita melihat bahwasanya banyak hal-hal yang sebenarnya itu dilakukan. Ya kita melihat kalaupun pada masa awal-awal itu banyak harus melakukan peperangan, kalau misalnya karena diserang, kemudian ada juga yang beberapa mendapatkan perlawanan dan lain sebagainya. Ya itu kan kalau tidak didukung secara finansial nggak mungkin, ya peperangan yang tentu dengan biaya juga. Ya. Maka disitulah secara ekonomi juga masjid membangkitkan masyarakat sekitar. Nah maka inilah yang coba kami ikhtiarkan juga di Jokaria, ya. Ya mungkin belum ideal, tetapi kita mencoba belajar kembali bagaimana kisahnya Umar bin Khattab itu sampai malam masih sidak, ya, sampai ke batas-batas wilayahnya, ada kan yang belum makan, ya, sampai ditanya kisahnya masuk ada seorang ibu yang sampai memasak batu, ya, sekedar untuk menenangkan anaknya karena supaya lupa dari laparnya, ya, mungkin biar tertidur dan lain sebagainya. Dan dibawakan bahan makanan pokok itu dari Baitullah, dari masjid, ya. Nah maka itu yang coba kami ikhtiarkan juga, bagaimana kebutuhan dasar, ya, ketika masjid ini bisa sama-sama kita harapkan, ya, bisa kita jadikan tempat yang untuk saling mengisi dan saling memberi, ya, sebagai fasilitator mempertemukan antara yang membutuhkan dan yang mempunyai, ya, maka begitu indahnya, ya. Maka alhamdulillah seperti yang kami lakukan, kita ada mesin ATM beras, ya. Alhamdulillah saat ini 1 bulan itu sekitar 2 ton kita keluarkan untuk keluarga yang tidak mampu, ya. Kemudian kebutuhan itu yang paling mendasar, ya, makan, ya. Ada di antara kita saudara-saudara mungkin yang memang sekedar untuk makan itu masih kesusahan, ya. Maka ini kita bantukan. Kemudian kita sudah ada klinik misalnya, ya. Kemudian kita juga ada bantuan pinjaman modal usaha, ya. Ada UMKM, ya, ini ada grupnya di HP saya yang nanti bisa lihat, ada grup UMKM Jokaria, ya. Ada anggotanya sekitar 150-an lebih, ya. Nah itu UMKM binaan masjid. Bagaimana masjid mengikhtiarkan untuk tadi kita ada ngaji bisnis, ya, supaya orang yang berdagang itu benar-benar kita cari berkah dari dagang itu, ya. Jadi ngaji tentang dagang, tentang bisnis itu seperti apa. Kemudian awal-awal dulu kita adakan pelayanan untuk produk. Jadi yang punya produk, tapi belum punya katalognya, ya, kita undang untuk beberapa profesional, kemudian diantrikan dan dibantu, difotokan, ya, dibikinkan katalog. Jadi ketika di-share di toko online, di-share untuk jualan, kemungkinan lakunya tambah besar karena gambarnya seorang buruh, ya, dan lain-lain. Ya, itu bagian dari mengikhtiarkan tadi. Insya Allah ada banyak manfaat. Di grup ini pun bisa saling membeli antara satu dengan yang lain. Jadi ada sekitar 160-an anggota grup itu yang semuanya UMKM. Kalau mau beli apa, mau belanja apa, sepanjang di dalam grup itu ada, usahakan beli di situ dulu. Ini selisih harga sedikit-sedikit, ya, ibaratnya jebus-jebus diri, ya. Nah itu yang saling laris. Ini sudah mutar roda ekonomi, lumayan bisa tergerak. Potensi kita ini luar biasa, tinggal bagaimana kita mengemasnya. Kemudian alhamdulillah termasuk beberapa pinjaman modal usaha, ya, waktu Hasan tadi pinjam berapa nanti kembali sesuai yang dipinjam. Misalnya pinjam untuk modal usaha 3 juta, kemudian nanti kesanggupannya mengembalikan per bulannya 300.000, berarti 10 bulan nanti selesai, ya, tidak ada bunganya, tidak ada tambahannya, ya. Nah seperti itu mungkin. Tapi ini kan perlu proses, ya, dia perlu kesungguhan, kemudian juga sama-sama kita berniat. Insya Allah ketika tambah berkah. Misalnya begini, salah satu klausulnya adalah
bersedia untuk sholat berjamaah di masjid aktif. Ya. Jadi misalnya begini, orang sing bareng pinjaman sing masjid orang belum tahu ngetok jamaah. Dan ribu kok malah betul nanti ketinggalan itu ribu. Aduh betul sekecoh ini jangan sampai ngangsul. Nah, betul apa yang sudah rajin itu sholatnya belum tahu. Alhamdulillah akhirnya dengan sholat itu kita ingatkan, dan banyak ternyata kalau boleh dikatakan kredit macet, jadi itu kredit macet itu bukan kredit, tapi dari pengembalian ini kan untuk pembelajaran kita usahanya misalnya itu nggak banyak, ternyata yang paling cuma sekitar ya sampai 20%, ya paling 17%-an ya yang macet. Padahal seniornya ya ini korporasi macet kabeh mas. Nah mungkin tapi boleh tidak sholat gitu. Nah mungkin karena diminta sholat itu jadi berkah, jadi bisa mengembalikan rutin ya. Banyak alhamdulillah yang tertolong, sudah bisa terus beli motor, atau yang bisa terus tanggungan biaya sekolahnya bisa tercukupi dan lain-lain ya. Nah alhamdulillah. Tapi kita cari berkah tadi, kuncinya tetap sholat. Kenapa? Ya di sholat itulah kita itu kadang banyak bantuan yang diberikan, tapi belum sampai tahapan untuk bagaimana mengajak, tidak hanya membantu secara material, tetapi juga membantu ibadah. Nah maka di situ yang kita minta juga itu tadi. Sebenarnya untuk yang dibantu sendiri, kesanggupan untuk sholat berjamaah itu yang dapat pahalanya juga yang melakukan. Tetapi kan bagaimana kita mengemas bareng supaya dapat berkahnya bareng-bareng. Alhamdulillah. Nah itu nanti perlu proses mungkin ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah berjalan, begitu banyak lagi kemanfaatan. Karena memang tugas masjid salah satunya. Kalau kita melihat di surah Taubah 18 ya. Jadi ciri orang yang memampukan masjid yang pertama aqimus sholat ya, menegakkan sholat. Kemudian yang kedua wa atas zakat ya. Konsep menjalankan zakat ini kan sebenarnya sampai dengan merubah para penerima zakat menjadi pemberi zakat. Karena konsep pemberdayaan itu sebenarnya seyogianya itu yang dilakukan di masjid. Ya. Ketika warga masyarakatnya jamaahnya itu berdaya ya, secara ekonomi, nanti insya Allah masjidnya sudah berdaya. Karena yang memenuhi kota infak juga warganya jamaahnya, yang bayar zakat juga warganya jamaahnya. Ya. Maka tentunya masjidnya akan menjadi berdaya. Tapi kalau masjid ini hanya sibuk memegahkan dirinya sendiri, tetapi tidak memperhatikan jamaahnya, warga masyarakatnya, yang semakin kehilangan jamaah. Nanti jamaahnya nggak bisa hidup di situ, nggak bisa bertahan, nggak bisa survive, akhirnya lemah tidur, boleh saya mulai pinggiran boleh, gitu. Nah kemudian akhirnya ya semakin kehilangan jamaah. Belum lagi yang beli misalnya non muslim. Ya. Maka gak heran kalau ada beberapa masjid ya ada di Jakarta itu yang terus kemudian sampai adat saja diprotes. Ya karena ternyata sampai kanan kirinya ya sudah kehilangan jamaah. Ya mereka sudah tercampur dari tempat tinggalnya karena tidak bisa hidup layak lagi di situ. Nah maka bagian dari masjid adalah bagaimana mengikhtiarkan itu. Kemudian kita juga ada misalnya sampai dengan tahapan bantuan biaya pendidikan. Ya kalau untuk wilayah dakwah kita ya. Jadi wilayah dakwah utama kita kan karena kita masih Jawa Barat, maka yang tinggal di wilayah Jawa Barat itu kita bantu. Kalau ada yang punya tunggakan SPP ya, nanti bisa dicek di SD Muhammadiyah Jawa Barat ya. Kemudian yang sekolah yang ada di lingkungan situ ada TK apa dan lain-lain. Kalau benar-benar tidak mampu dan dia jamaah di masjid ya, kita bantu menyelesaikan SPP-nya misalnya. Nah ini bagian yang positif ya. Kemudian kita juga ada benar-benar rumah jamaah dan lain-lain. Nah, banyak hal yang bisa dilakukan masjid ketika itu memberikan kemanfaatan kebutuhan yang mendasar tadi. Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, termasuk yang penting itu masjid miliknya. Jadi jangan sampai masjidnya megah, tetapi tetangga masjid mau buka usaha nggak punya modal, nggak bisa dibantu. Tetangga masjid anaknya putus sekolah ya tidak ada orang ngerti. Tetangga masjid makan sehari-hari susah, nggak ada solusi dari masjid. Nah ini harapan kita kembalikan ke masjid. Ya, jadi semakin banyak masjid itu seharusnya semakin banyak yang sejahtera.
bangun meneh. Wong masjid dhewe jamaah wong mbak wis ditingkat meneh, bangun meneh gitu ya. Nah, itu bukan yang dicontohkan. Maka kita melihat perkembangan peradaban Islam ini dari zaman Rasulullah SAW. Bahkan dulu menurut saya diejek itu Rasulullah SAW oleh orang-orang kafir Mekah. Dulu kan masjid masih sederhana, baru dinding saja, atap belum ada. Tempat-tempat ibadah kami lebih megah orang-orang kafir Mekah bilang seperti itu. Ya. Tetapi tidak seperti itu. Membangun jamaahnya itu lebih penting daripada sekedar membangun bangunan fisik masjid. Ya. Nah, inilah yang dilakukan. Ya. Maka para sahabat dulu punya soft skill, ya, punya keterampilan dalam berdagang dan lain-lain. Termasuk Rasulullah SAW adalah pedagang, ya. Para sahabat juga banyak yang berdagang. Jadi mereka ketika hijrah misalnya, ya, meninggalkan seluruh hartanya pun nggak masalah. Asal nanti di sana ditunjukin pasar, ayo bisa naik. Ya, karena punya keterampilan. Nah, itulah harapannya. Masjid termasuk yang mempersiapkan tadi jamaah, yang membantu dalam berbagai macam permasalahan tadi. Jadi sebenarnya uang infak sedekah ini adalah hak-haknya mereka yang tidak mampu di sekitar masjid. Jangan itu dirampas hanya untuk bangunan masjid. Mereka nggak butuh masjid yang megah, menara yang tinggi, menjulang, tapi lebih butuh kebutuhan yang tercukupi. Ya, itu lebih primer. Nah, inilah diharapkan masjid itu kembali kepada fungsinya itu. Maka marilah kita ikhtiarkan sama-sama. Program-program yang kami lakukan pun juga kita mulai dari swadaya, dari membangun kesadaran. Ya. Misalnya itu ATM beras. Itu kita dulu nggak pernah membayarkan sampai 2 ton. Gitu ya. Tapi kita mulai dari gerakan sedekah beras. Bapak Ibu sekedar kagem dano kasih water sederek-sederek sing kesusahan. Karena nek bareng belanja beras disisihke ora gendeng nopo pinten ya. Dilebetke nek kotak sedekah beras. Jadi kalinya nek baru belanja beras bareng beras gitu. Oh, dulu sing udah mampu ini pengen pasti dalam beras seperti yang kita makan. Ya. Nah, mulai dimasukkan. Maka cek yang bunyi ya, kau yang nonton, cek beras yang nonton. Makanya kalau kakek bolongan itu gede beras di plastik sekitar peluru. Itulah yang sejak dulu ya kita buka setiap 2 minggu sekali, kemudian kita bagikan ke keluarga yang paling tidak mampu. Awalnya dulu baru belasan rumah, sekarang sudah ratusan rumah. Sekarang pengganti mesin ATM, pengganti KTP elektroniknya yang sudah berhak mendapat itu sudah di scan ya, kemudian tinggal nempel KTP elektronik ini. Sekali kaplek keluar 2 minggu, ini dibungkus ditemu. Ya kalau yang memang tidak mampu monggo silakan mampu. Nanti ada jadwalnya. Hari Senin RT Binten, hari Selasa RT Binten, dan seperti itu. Nah, itu yang coba kami lihat kebutuhan yang paling mendasar. Mungkin masih ada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tapi semua program tadi itu dilakukan untuk ngajak sholat, jangan sampai lupa. Jadi termasuk ATM berasnya itu kita setting, dia otomatis on, kita sudah sesuaikan jadwal waktu sholat. Jadi nek waktu sholat itu otomatis on. Mungkin kira-kira setengah jam selesai sholat otomatis off, mati makanya. Jadi misalnya dijipuk nih pas waktu sholat jamaah. Karena beda kok. Biar yang membutuhkan beras tadi, ya kalian tidak sholat jamaah, terbiasa sholat jamaah. Mulai jipuk beras sisa sholat jamaah maghrib. Mulai orang waktu sholat ya iso jipuk. Jadi ini terbiasa sholat. Makanya kalau tiga memang kalau jipuk itu jam 2 bengi, jam 3 bengi. Kira-kira orang dulu tinggal terus ya nek sholat tahajud apa-apa jam 2 bengi. Nah ini cukup beras kok. Gitu. Nah, dan alhamdulillah nggak ada yang cukup beras kok tanpa sholat. Itu gue boleh. Pas waktu sholat cukup beras kok orang sholat. Nah itu penting dibuli wong kan. Nah ini membiasakan. Nah jadi itu termasuk ya. Terus kalau boleh misalnya sekolah Jumat, ya. Ini perlu kita bangun kesadaran juga. Bahwasanya apa? Dalam makanan yang kita hidangkan itu ada berkah di dalamnya. Yang terbuang itu hanya sisa-sisa makanan. Saripati makan itu dan tulang otot daging jadi raga kita. Gitu. Nempel-nempel dari rogo itu pun bahkan bisa muncul. Ini terus akan mengalirkan berkah kepada yang menjadikan raga-raga itu ketika raga itu digunakan ibadah. Nah kan
Kadang mau nyumbang masjid itu mesti orang bela-beli. Pak, ini di masjid ini, ini untuk dados isim fisik, bernempel, berdati jariah. Makanya kalau kita membicarakan jamaah sholat subuh dibarengi sarapan, kalau betul ada subuh dibarengi sarapan, kan juga sama kawan mesti belum nomor si pas gitu. Nah, mungkin ada di beberapa di antara situ yang memang tujuannya ke masjid itu karena mau dahar, karena nggak ada yang dimakan di rumah. Kalau masjid itu untuk sarapan itu subuhan, jadi semangat di masjid. Ya tidak apa-apa, tapi lama-lama jadi terbiasa sholat, gitu. Nah, diberikan pengajian ya diberi snack, tidak apa-apa. Gembira kan biar jamaah itu bersemangat ke masjid karena bergembira. Apa itu nggak jadi jariah? Apa itu bukan nempel? Ya nempel tadi kok. Jadi di ujung itu semuanya itu. Maka kita termasuk sunnah kita kan menghormati tamu dengan nyugui dan lain-lain. Itu karena menjadi berkah. Pun nempel itu pun betul muncul terus kalian kan berkah. Apalagi yang kita suguhi orang-orang yang soleh, orang-orang yang tidak masjid, ya, orang-orang yang mungkin hafalannya banyak, terus akan berkah untuk kita. Ya. Nah, makanya itu yang kita cari. Maka alhamdulillah ketika kesadaran itu muncul, di Jumat itu ada yang masak di rumah itu lebih banyak daripada hari biasanya. Kan betul kosong ya, masak di limo anggota keluarga misalnya belanja sayur mentah, bahan mentah itu misalnya 40.000, ditambah sidik 50.000 tambah 10.000, betul kosong. Tapi karena belanjanya ditambah, mungkin sih tinggi menu makan siang itu betul dari 5 porsi, tidak cuma jadi 5 porsi, tapi bisa jadi 7 porsi, 8 porsi. Yang lebihnya ini 2 porsi, 3 porsi ini bisa dibungkus bawa masjid untuk Jumat berkah. Ya, kalau di Jawa Barat namanya sebelum Jumat. Ya. Bahkan kita sediakan dusnya kita cetak langsung banyak, karena semakin banyak kita cetak, kos produknya semakin murah. Jadi kita cetak langsung banyak di depan kantor takmir itu selalu kita sediakan dusnya. Terus lebaran itu kalau nonton lembu dari berlebih lebaran cetakan itu. Ini kita tidak perlu tulis itu karena saya mendapat aku susut Jumat tak tiba telur dus itu kita mungkin di lebih dewi sih dimasak itu cenderung itu. Jadi nek jam 10 itu digelar meja niku terus kosong, jam 9:30 itu mulai isi. Dan nggak malu nih nggak malu betul apa itu diserang ke meja, begitu diserang ke meja wes campur busuk kodok gitu. Saya gunakan saya timur betul konangan. Nah, tapi kan boleh isin kita timbang nek ada yang ngurus diri ini sumbangannya bunyi terus 10. Nah kalau kita pesan di catering atau pesan di warung wis 11 itu 10 itu wis satu-satu itu perlu gitu. Nah, tapi kalau itu dimasak sendiri di rumah kan betul kerasa kalau kayak masak itu warganya di rumah. Ya. Makanya yang coba kita bangkitkan. Kita nggak menggantungkan ke donatur besar. Ini soalnya wani. 100 semua ketek negara berapa 5 10 wis rampung gitu iso kawan yang disediakan, tapi itu nggak bertahan lama. Menurut saya nih yang tulis itu ya mungkin programnya ada. Tapi kalau itu disokong bersama, ini yang dijinjing, bukan harus yang kayak masak di rumah, jadi masak diri, ya mungkin ya beda-beda gitu. Lekonangan hebat dibuka, maksudnya itu kayak pondok ada, begitu jibu ada kita terus delok jajarin buka ayam. Biasanya itu bilang, waduh bapak mengidong, ya kayaknya menulis sigar yang separuh ya. Ya, tetapi supaya cari berkah, ya mampunya seperti itu. Nah itulah kalau muncul karena kesadaran, itu akan berbeda. Ya kan saya bakal gelap repot, mungkin yo menyemplungin di kotak khusus, kita ada kotak khusus, misalnya sebelum Jumat, yang hari Rabu kita buka, berapapun yang terkumpul di situ kita pesankan ke ibu-ibu juga. Ini orang ibu-ibu sih biasa masak sopo. Ini untuk tambahan ya bandingnya rasa oke-oke untuk ibu. Nah ini waktu jadi sebenarnya untuk tambahan cide-cide. Orang sih kok kalau sanggup 50 dus, orang sih sanggup 25 dus, orang sih sanggup 100 dus. Nah itu kan juga bisa membantu juga tambah dikasihkan tambahan. Dari kotak itu yang kita buka itu paling sekitar bisa jadi sekitar 800 sampai 900 dus yang dari kotak sebelum Jumat tadi. Yang hari Rabu kita buka itu biasanya terkenal Pak Rebu itu saya buka itu sebenarnya di Rabu terus dimulai ibu-ibu sekarang masak itu. Nah itu bisa dari sekitar 800-900an. Ditambah sing spontanitas mau atau sing gawa lugu atau sing nyumbang piro spontanitas itu total
utang bisa 1.200 sampai 1.400 setiap Jumat. Alhamdulillah ya. Nah itu maka itu ringan dijinjing bersama-sama ya. Nah monggo di mana-mana pun sebenarnya bisa dilakukan. Cari berkah itu kok. Bener gini itu muncul karena kesadaran kalian ingin dipaksa. Besok ibu bisa produs gitu, tapi tanpa dibangun kesadaran. Oh, ibu itu udah suka pantasnya udah selama lah. Nah itu mungkin batin deh, mungkin pas di kota itu di mau tak gitu mungkin terapinan gitu. Terus di ini kok rumah, sudah banyak sekolah malah bagus. Kalau cucunya terlalu putih juga betul situ. Wah, itu malah. Tapi kalau itu muncul karena kesadaran beda. Ini pas lewat kok pas sama pisang tuh ya. Oh, dapat tambah pisang siji-siji. Makanya saya buka itu adalah ya. Alhamdulillah, kok ya ternyata apa buah barang ini. Pas aku berang-berang di luar makan buah ya. Oh, kita dunga ini saya kemarin itu dimudahkan seluruh urusan-urusan. Oh, ini larang banget dunga ini. Gitu. Nah, itu aja kita harapkan. Ya, maka mau sama-sama masjid ini. Bagaimana kita ikhtiarkan bareng-bareng yang ngurus ya kita semuanya ini yang ngurus ya. Botolnya ketua takwil itu. Karena apa? Dalam dakwah ini sebenarnya sopo sing paling repot, sopo sing kurang penting, sopo sing siapa yang paling berkeringat, siapa yang paling capek ya dalam dakwah ini. Sing dapat apa aja? Ya yang melakukan. Walaupun sepi, sendirian, tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji. Tapi kita yakin semuanya itu dicatat oleh Allah sebesar zarah pun tercatat. Dan itulah tabungan kita masing-masing. Makanya dalam dakwah ini sapa sing nyediani tenaga sisa, gitu. Dana sisa, pikiran sisa. Gitu. Maka yang didapatkan ya sisa-sisa itu. Tapi yang ingin memberikan lebih, memberikan kontribusi yang terbaik dalam dakwah ini, maka yang didapatkan adalah seperti yang kita berikan. Maka monggo itu pilihan. Saya buatan pengen itu, ya silahkan rasanya bapak mau. Tapi kalau yang pengen dapat sebanyak-banyaknya, ya monggo ini kesempatan kita. Gak ada kesempatan kedua. Di dunia ini cuma sekali toh. Tapi ini yang menentukan kita di kehidupan akhirat. Gak ada bandingannya. Buatan bisa dibandingkan kehidupan akhirat kita nanti dengan saat ngelosol-ngelosolnya, saat prihatin-prihatinnya di dunia ini. Itu cuma sebentar sekali. Sebentar sekali. Sementara semuanya akan diganti. Sebentar dan gak terbanding. Karena berapa cuma 1% aja dinikmati oleh seluruh seluruh umat dari mulai umat terdahulu sampai terakhir nanti baru 1% Allah berikan. Sementara nanti di akhirat 99%-nya baru diberikan. Wah ini saat ini kok delok wong sugih sing sugih kaya ngopo menikmati dunia nanti seperti itu kalau kita melihat itu belum ada apa-apa. Kecil sekali dibandingkan kenikmatan akhir. Ya. Apapun yang kita bayangkan tentang surga pasti salah. Karena akan jauh lebih indah daripada yang bisa kita bayangkan. Demikian juga tentang neraka. Apapun yang kita bayangkan tentang neraka nanti pasti salah. Karena akan jauh lebih mengerikan daripada yang bisa kita bayangkan. Alhamdulillah. Ya. Maka monggo nggih. Insyaallah ini tambah semangat lagi. Nggih nomor betul. Nggih. Kepanggih tenan betul. Nggih betul kepanggih nggih. Nggih insyaallah. Jadi sama-sama kita jadikan masjid minimal untuk diri kita persiapan ke depan. Kita nggak tahu usianya itu sing dijipuk sokori. Mesti dia sing doa lu jejere sing luwih tuwa mesti DSC gitu kan. Maka sing luwih sepuh jejere mesti bulu bisa dari bulu mesti semoro sing ngomong. Nah kita melihat realitanya. Karena boten sing nempel di kudetin atas kayak apa nih kalau lagi ibu gitu. Kan cepil dulu ibu dalam gitu, tiba. Untuk saya suruhku tiba-tiba tiba-tiba sebulannya terpaksa. Akibatnya kan ya, artinya tidak tahu siapa yang dipanggil duluan oleh Allah. Karena jatahnya sudah ada masing-masing. Nah, tinggal bekal kita ini sudah cukup atau belum? Termasuk salah satunya dengan memakmurkan masjid. Ya, jadi kita berdoa, berdoa seperti ini. Oh, dasarnya sholat, mau coba gitu. Supaya lebih sopo ya nah, lupa putus sepeda balik. Tapi kita sama-sama kita berniat mudah-mudahan dari masjid ini kita bisa memberikan manfaat lebih dengan kebersamaan seluruh pengurus. Ya pengurus yang kira-kira kabupaten yang diulangi. Ya. Terus kita sama-sama nyempuyung bareng. Gimana
caranya dari masjid ini kita bisa memberikan kemanfaatan yang lebih untuk semuanya. Jadi masjid ini bisa jadi tempat tadi, tempat yang memang pusat aktivitas kegiatan kita. Nopo masalah nopo ya cari solusi di masjid. Ya. Mudah-mudahan tambah berkah, ya. Masjid Pangeran Diponegoro, ya. Mudah-mudahan semakin memberikan kemanfaatan. Siapapun yang jamaah di sini, insya Allah kalau tidak masjid kita membaca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Iku orang sing mlebu masjid dereng doa. Yaitu besar-besar doa. Tidak oke, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Itu artinya kan ya Allah bukakan pintu rahmat untuk. Wah, itu tambah rahmat. Sing bojone Pak Rahmat tetep. Itu pun itu rahmat dewi, dibek dewi gitu. Nah, mudah-mudahan kita semua tambah berkah, ya, Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi nyumpah mohon maaf kalau nopo terlambat melatih menanam itu, ya. Mudah-mudahan semata-mata ada hikmah di baliknya, ya, yang mudah-mudahan menambah berkah kita semuanya. Demikian Bapak Ibu semuanya, sudah mari mohon nyumpah lewat kereta-kereta di Bunatun, ya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu sakring mundur, kita berdoa bareng-bareng, mudah-mudahan doa-doa kita dijawab. Mudah-mudahan semua keinginan Bapak Ibu yang belum tercapai bisa tercapai. Allah mudahkan seluruh urusan-urusannya, ya. Dan mudah-mudahan kita semakin memperbaiki diri kita dan akhirnya kita diakhirkan dalam husnul khotimah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma afini badani wa muslimin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim 'alaina bi su'il khatimah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima sangat Ustaz atas isian kajian pada pagi hari ini. Bapak Ibu jamaah pengajian ahad pagi yang kami hormati, kemudian tadi pengajian yang disampaikan oleh Ustaz kita sekali lagi sebuah waktu yang sudah siap juga. Kami ingatkan kembali bagi jamaah yang nanti berhak untuk memilih sebagai besar calon semuanya sudah berhak untuk memilih ketua takbir. Monggo silakan nanti disenggoyong bareng-bareng bismillah mulai dengan pemilihan ketua takbir ini. Nanti kita bisa bareng-bareng berusaha untuk memakmurkan masjid kita ini. Bapak Ibu, marilah kita akhiri pengajian pagi ini dengan bacaan hamdalah dan hafalatul muslim. Alhamdulillah.